Oke, gue bingung gue harus mulai dari mana ya? Ya Sore Istri dari Masa Depan adalah sebuah another masterpiece dari Yandi Lawrence yang sebelumnya udah pernah bikin Keluarga Cemara, Satu Kakak Tujuh Ponakan, Jatuh Cinta seperti di film-film. Bro, gila. Lihat lagi gimana filmografi dari Yandi Lawrence. Hampir sempurna. Serius. Yandi Lawrence adalah aset tak benda yang dimiliki oleh Indonesia dan jangan sampai diklaim oleh negara lain. Kita harus menjaga Yandi Lawrence seutuh-utuhnya dia, hindari dia dari orang-orang toksik, dari filmmaker toksik yang hanya mengedepankan uang dan cuan buat ya film-film segala macam. Tapi lawan Yandi Lawrence emang beneran berkarya untuk Indonesia, berkarya untuk film-film Indonesia dan menyampaikan sebuah film dengan hati banget gitu kan, tentang manusia gitu. Layaknya Sore ini. Dan kalau kalian udah pernah nonton web seriesnya berapa tahun yang lalu ya? Ada kali 8 tahun atau 7 tahun yang lalu ya. Dan gua udah pernah nonton series tersebut. Sebetulnya gua sama sekali nggak menyangka ceritanya bakal seperti ini. Gila bro, serius. Kalian nggak bakal kepikiran kalau Yandi Lawrence bakal menambahkan adegan-adegan dan peningkatan dari segi cerita, dari segi scene, dari segi sinematografi segala macam. Gue rasa ini salah satu film dewa Yandi Lawrence yang gila. Kalian pas kelar nonton film ini gimana ya? Gue pribadi rasanya seneng banget Indonesia punya Yandi Lawrence, dan kehangatan cara bercerita yang dikasih itu gila sih. Ini experience yang sangat luar biasa sekali gua rasain di layar bioskop. Ini bukan sekedar film drama romance semata, tapi ini juga tentang manusia, tentang sulitnya manusia untuk merubah dirinya, kecuali kalau itu enggak berasal dari dalam dirinya sendiri untuk berubah. Dan gimana cara manusia untuk memecahkan masa lalunya, traumanya. Gila sih, serius. Ini dalam banget yang enggak bisa kita lihat di web seriesnya. Satu ruangan bioskop, tepuk tangan semua. Gila sih, serius. Gue kalau film bagus sulit banget untuk ngomongnya. Entah kenapa, gue kayak tertegun aja gitu loh, tercengang. Tapi mungkin yang gue keluhkan dari film ini Sore adalah di chapternya si Sore itu, gue rasa di paruh awalnya, menit-menit awalnya itu kayak official video klip aja gitu. Ya itu sih enggak terlalu bermasalah banget ya, mungkin sekitar 3 menit atau 4 menitan doang. Selebihnya gue suka sekali dengan cerita-cerita di sini, dan gue sarankan kalau kalian pengen nonton film ini, zero knowledge aja. Kalian gak usah baca plot, gak usah baca sinopsis, gak usah tahu web seriesnya kayak gimana. Bro, tonton aja film ini. Serius. Kalau kalian datang dengan zero knowledge, zero expectation, gue rasa kalian bakal lebih wah banget dengan film ini. Gila sih, ini film keren banget. Dan endingnya, wow, indah. Sinematografinya indah, ceritanya indah, karakternya indah. Gua rasa Indonesia memang harus menonton film ini, enggak cuman film drama romance yang perselingkuhan segala macem. Dan gua harapin film ini Sore bisa dapat paling enggak minimal lah 2 juta penonton. Itu sudah layak banget mereka dapetin, dengan secara kualitas penceritaan, secara kematangan naskahnya, karakternya, aktingnya. Gila, ini film sempurna banget. Ini film dewa dari Yandi Lawrence. Satu Kakak Tujuh Ponakan menurut gua masih di bawahnya Sore. Sore ini menurut gua top tiernya Yandi Lawrence. Serius, ini film favorit gua dari Yandi Lawrence. Di bawahnya ada Jatuh Cinta seperti di film-film, baru bawahnya lagi nanti ada Satu Kakak Tujuh Ponakan. Nah, itulah tier list dari gua. Menurut gua ya, film-film terbaiknya Yandi Lawrence menurut gua. Kan bentar lagi atau akhir-akhir ini kan banyak banget ya film Indonesia tentang perselingkuhan dengan pembantu, dengan sepupu segala macem. Ya elah, itu mah gua rasa cuman sebatas pengen cuan aja dengan mengangkat sebuah cerita yang kontroversial semacam itu. Tapi di sini Yandi Lawrence emang bener-bener top level sih menurut gua, penceritaan dan naskahnya gitu. Kalau film-film drama seperti itu kan cinta-cinta anak-anak remaja, kemudian perselingkuhan, itu kan kita udah tahu gitu kan ceritanya bakal gimana, konklusinya bagaimana. Tapi di film ini Sore sama sekali no clue. Kita beneran nggak dikasih tahu gimana kelanjutan dari film ini, kelanjutan cerita-ceritanya gitu, endingnya bakal kayak gimana, kemudian nasib si Sore dan juga nasib Jonathan bakal gimana gitu. Kalau kalian udah pernah nonton web seriesnya, gue rasa kalian juga nggak bisa nebak gitu film ini bakal berakhir kayak gimana, kemudian ceritanya Jonathan bakal kayak gimana, ceritanya Sore bakal kayak gimana. Dan di sini juga berbeda dari web seriesnya gitu kan, emang ada improve atau peningkatan secara cerita gitu, dan perubahan adegan-adegan dan penceritaan segala macam. Salah satu cara yang tepat
untuk meningkatkan kualitas Sore ini. Penunjukan Sheila Dara sebagai karakter Sore di sini memang top tier sih. Gila banget. Cocok karena emang Yandi Lawrence kan emang udah beberapa kali kerja sama dengan Sheila Dara kan, kayak di film Jatuh Cinta, seperti di film-film dia juga berduet dengan Dion Wiyoko. Dan di sini wah gila, chemistry-nya keren banget. Sheila Dara X Dion Wiyoko adalah suatu perpaduan yang sangat luar biasa. Gua lihat telah Ringo dengan siapa itu? Udah lupa aku namanya. Ini ada di ujung kepala tapi gue lupa namanya siapa ya. Duh sorry banget, gue lupa namanya siapa karena gue sulit banget buat nginget nama orang. Dia adalah Ringo X Nirina Zubir. Itu maksud gue. So ya lanjut. 2 jam menontonnya sangat luar biasa, experience sangat luar biasa. Hari pertama tayang, jam pertama tayang itu sekitar ada 20 orang di bioskop dan semuanya tepuk tangan. Itu kayak gue, wah gila. Kok bisa ya Yandi Lawrence bikin film-film seperti ini? Film-filmnya jarang ada yang jelek. Keluarga Cemara bagus, Jatuh Cinta seperti di film-film bagus, Satu Kakak Tujuh Ponakan bagus. Sore ini top tier udah. Serius, ini kalau penontonnya enggak jutaan harus dipertanyakan apa namanya itu, selera menonton film Indonesia kenapa rendah banget gitu. Malah rame film-film yang perselingkuhan segala macam, yang kayak sebenarnya kan esek-esek ya, tapi ya secara cerita kita bisa menebaknya. Tapi Sore sama sekali nggak bisa gimana film ini menceritakan 2 insan manusia yang ya begitulah. Gue nggak bisa ngomong banyak ya karena gue takut spoiler dan kalian gue rasa bakal experience mengejutkannya itu bakal hilang. Jadi gue nggak ceritain sinopsisnya. Tonton aja kalau kalian suka film Yandi Lawrence, tonton aja kalau kalian udah pernah nonton seriesnya Sore, tonton aja kalau kalian pengen nonton drama Indonesia yang top class, top tier, film dewa, drama dewa itu, tonton film ini. Yandi Lawrence adalah salah satu sutradara favorit gua. Ada Yandi Lawrence, Urgas Banuteja, Joko Anwar, Kamila Andini, dan kalau misalkan film-film mereka tayang, udah pastiin itu jaminan film bagus bro. Tonton aja. Yandi Lawrence gila sih sumpah. Gua setelah nonton bioskop banyak orang-orang yang masih stay di tempat duduk mereka, menenangkan diri, kayak ya pada masih ingin menikmati filmnya. Gua rasa masih stay di situ. Gue juga masih stay karena gua rasa emosinya bakal teraduk-aduk, tercampur aduk bener. Kadang sedihnya dapet, cerianya dapet, dan juga kalau kalian mempertanyakan kenapa sih Sore kok bisa begitu, di web seriesnya, di film ini dijelaskan gitu. Dan nggak cuman secara dialog juga, tapi dari visualnya kalian perhatiin detail-detailnya lah. Serius, ini adalah film yang wajib kalian tonton di bulan Juli ini. Tontonlah. Bikin film ini sampai berjuta-juta penonton sama kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan, atau kalau bisa harus lebih banyak daripada Satu Kakak Tujuh Ponakan. Jumlah penontonnya berjuta-juta itu harus berada di top 10 film terlaris Indonesia. Kalian gak bakal dapetin sebuah experience cerita, kisah romansa dan drama yang kayak begini dari film-film percintaan, kisah anak remaja, percintaan, perselingkuhan semacam itu. Ini gua rasa harus top 10 film terlaris Indonesia sih. Kalau bisa ngalahin Kakak Ini Desa Penari, tapi kayaknya sulit banget untuk mencapai 10 juta penonton. Gua harapin minimal 2 juta lah. Harus banget 2 juta ini. Kalau nggak 2 juta, penonton Indonesia aneh. Serius. Dikasih film bagus, film yang beda, malah film horor yang ditonton, malah film drama perselingkuhan yang udah tahu ceritanya kayak bagaimana. Bro, tonton Sore. Serius. Itu aja dari gua reviewnya. Silakan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Like aja kalau kalian suka dengan apa yang gua bilang, argumen gua, dan dislike aja kalau kalian nggak suka dengan argumen gua, dan komen aja gimana pendapat kalian tentang film ini. Dan jangan lupa subscribe karena banyak yang belum subscribe. Jadi ya terima kasih dan tonton film inilah. Sudah cukup.